Selatan. Selamat teman-teman semuanya, selamat ulang tahun sekali lagi dan juga selamat datang di acara Epic Podcast episode ke-7 spesial ulang tahun CIMB Niaga. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kehebohan pada hari ini, perkenalkan saya Dinia Arista, podcaster internal di episode kali ini. Dan saya tidak sendiri, karena saya ada ditemani oleh MC yang famous sejagat raya, Cimel. Hai, terima kasih Mbak Dini buat introduction-nya. Selamat sore juga, selamat pagi. Selamat pagi, selalu pagi, semangatnya di sini. Yang semangat pagi. Yes. Gitu. Dan juga hari ini tentunya siapa yang tidak kenal dengan bapak yang satu ini ya. Kalau nggak kenal, langsung saja pulang aja deh ya. Bisa di sini. Ada Bapak Noviadi Wahyudi, Direktur Consumer Banking. Pagi Bapak. Pagi. Luar biasa. Kita panggilnya stage name dong. Stage name aja nama. Pak Dede. Oh, nama panggung. Kalau di email nama lengkap. Oke. Nama panggung Pak Seperti Dede. inisialnya NW. Ya kan di kaos. Tapi kalau hari ini kita panggilnya Pak Dede aja ya, Pak. Dede aja. Siap. Di episode kali ini selain kita ada kerayaan ke-68 tahun CIMB Niaga, kita juga akan membahas sesuatu yang spesial. Pak Dede di CIMB Niaga udah berapa lama? Saya join tuh 2011. Jadi tahun ini tuh 12 tahun. Wih. Jadi udah lebih dari 10 tahun my longest serving company. Wow. Ya, saya kerja mungkin ada di 3 perusahaan dan every time itu lebih dari 5 tahun. I think the CIMB Niaga ini betul-betul kayak apa namanya ya, keluarga sendiri gitu ya. Jadi that's why I can stay even much longer dibanding my previous 2 companies. 12 years. 12 years. Luar biasa Luar biasa sekali loh ya. Mbak And still Dini. counting. And still Yeay, berarti masih and lama still ya. betah. Pastinya. Ya kan kayaknya sampai centennial. Iya, CIMB-nya. masih panjang berarti Jadi masih aman saya. 68 tahun 68 perjalanan dari CIMB Niaga. Nah, tadi Mbak Dini sempat tanya soal konsistensi ya. Konsistensi apa mungkin yang Pak Dede lihat di CIMB Niaga? Kan Pak Dede udah 12 tahun Ya. di sini. Ya. 12 tahun perjalanan di CIMB Niaga sampai ke umur 68 tahunnya tuh, apa yang bisa Bapak share soal konsistensi di sini? Yeah, I think 68 tahun obviously waktu yang sangat panjang ya. Yes. Even 12 years working in one organization itu juga sangat panjang. Ya, but today hari ini saya juga dengar banyak rekan-rekan kami yang udah bekerja sampai 20 tahun, 25 30 tahun, lebih. 30 tahun Di sini? Di di CIMB CIMB Niaga. Ya, jadi biasa. memang apa namanya there are good examples lah ya. Maksudnya ini it could be a lifetime employment yang setiap kita bisa berkarya, saya pikir banyak sekali peluang yang kita bisa lakukan. Nah, satu yang saya suka mungkin yang very prominent ya menurut saya di sini kan tentunya nggak mungkin kita bertahan sampai lebih dari 68 tanpa kepercayaan dari nasabah. Oh yes, Ya. definitely. Obviously kita lihat despite terjadi banyak perubahan ya, digitalisasi, ada COVID, setelah pasca pandemi, ada perang, ada apa. Tapi satu yang constant memang kepercayaan dari nasabah itu sangat penting dan apapun situasinya we need to protect. Jadi memang kita lihat dari banyak hal terkait nasabah ya. Kenapa sih nasabah penting gitu ya? Kepercayaan nasabah itu penting. Tanpa realizing ya, kita ada mungkin lebih dari 11.000 karyawan gitu ya. Tentunya keberlanjutan kita ini tergantung dari nasabah. Yes. Apakah nasabah Setuju. tetap memilih CIMB Niaga? Terlepas dari kelangsungan bisnis ya, yang sangat tergantung dari nasabah. Kedua, seringkali saya tuh justru banyak belajar dari nasabah. Ya, nasabah itu menurut saya sumber inspirasi dari banyak hal lah yang kita lakukan, yang kalau saya reflect tadi karena Melisa tanya ya udah berapa lama 12 tahun, jadi saya berasa saya ingat tadi ya 12 tahun lalu tuh kayak gimana sih pada waktu kita berinteraksi sama nasabah itu udah jauh berubah sekali ya, and many of the innovation that we did ya inspired dari nasabah. Apa sih Ya. Pak, apa perbedaannya, perkembangannya dari tadi 12 tahun Bapak bekerja sekarang tuh gimana Pak? Mungkin as simple as kita lihat banyaknya transaksi yang dilakukan nasabah ya, itu udah mungkin lebih dari 3 kali lipat sekarang. Oke, Ya. volume Volume transaksinya. transaction ya, frequencies of customers using us itu much more. Kemudian dari nasabah berinteraksi sama bank juga bergeser karena ada satu digitalisasi, kedua kemudian ada pandemi pada waktu itu. Jadi kita udah nggak asing lagi melihat sekarang banyak nasabah itu yang mungkin first contact-nya itu dengan digital, dengan automobile. Oke. Ya, tetapi bukan berarti justru layanan dari teman-teman di frontliners menjadi tidak penting.
justru kalau kami perhatikan justru menjadi semakin sangat penting karena ekspektasi dari nasabah meningkat ketika dia put more effort untuk ketemu dengan kita, customers, ketemu dengan frontliners ya, dengan customer gitu service, ya, dengan teller, dengan relationship managers, itu ekspektasinya meningkat karena mereka merasa yang basic-basic saya bisa lakukan sendiri. I see. Jadi sehingga kalau ketemu dengan orang, harapannya lebih mudah, lebih cepat gitu ya, lebih dapat solusi yang tidak ada di dalam digital yang mereka bisa lakukan sendiri. Berat ya Pak, frontliners masa kini? Semakin berat. Saingannya AI. Oke, tadi aku tertarik sama satu hal yang Bapak bilang, belajar dari customer. Belajar dari customer tuh gimana sih Pak caranya? Oke, interesting. Jadi banyak yang the normative answer typically kan school of thought-nya adalah lakukan dengar feedback, lakukan FGD surveys and so on ya. Jadi tapi ada satu hal menurut saya yang sangat menarik sebetulnya, terutama when I interact directly dengan customers ataupun interact dengan RM gitu ya, itu dengan observe and listen. Ya, see and listen aja tuh I think bisa mendapatkan banyak insights ya yang mungkin tidak ada cover dengan quantitative survey atau kayak sampling and so on. Ya, sometimes we just need to listen and we observe. Ya, and we discover many things yang tentunya yang mungkin kalau dalam survei normal mungkin nasabah juga nggak bisa menjelaskan apa yang dia butuh. Ya. Atau apa yang dia mau gitu ya. And really observing dari pain points yang dihadapi mungkin tidak terjawab bukan hanya oleh CIMB Niaga tapi oleh banyak industri perbankan yang lain gitu ya. Di dalam industri perbankan mungkin nggak ada yang punya jawaban itu gitu. But when we look and observe dari type of customers yang kita serving gitu ya, and that's bisa timbul tuh ide-ide gitu ya. Oh ternyata kita tuh punya, tapi kita mungkin perlu tweak sedikit ke sini. Mungkin kita mesti combine antara produk yang satu dan kedua gitu ya. Yang sometimes di kacamata nasabah tidak terlalu peduli sebetulnya apakah produk A, B atau C. Mungkin kombinasinya, tapi yang lebih penting adalah apakah activity yang dibutuhkan itu mendapatkan solusi yang tepat. Solusi jadi ini menarik ya, karena semua produk dan juga layanan dari CIMB Niaga itu berarti pendengar dari nasabah. Jadi tidak hanya kita mengeluarkan produk secara tiba-tiba, tapi kita observe dulu, kita ada search dulu, makanya kita membuat sebuah campaign namanya Anda yang Utama. Betul ya Pak? Betul. Ya? Jadi it seems to be simple tapi foundational ya Pak. Betul. Listening itu ya. Betul. Ya, Anda yang utama. Anda betul. yang utama. Itu campaign-nya CIMB Niaga. Iya, itu komitmen yang again mengenai nasabah ini kan bukan hanya tentang strategi ya, tapi gimana bisa ada penjiwaan gitu ya dari seluruh titik di semua touch point gitu ya, memiliki budaya untuk melayani nasabah yang sama ya. Jadi seringkali ketika kita meeting gitu ya sama dengan IT, dengan race dari berbagai internal stakeholders kita gitu ya, kita tidak selalu mencari sesuatu yang completely new ya. Jadi sometimes with the paradigm shift gitu ya, we can adjust what we have and it turn out to be take up-nya itu jauh lebih tinggi. Oke. Jadi we try to see instead of from internal perspective gitu ya, sebagai product owner gitu ya, tapi kita coba lihat dari sisi nasabah. Gimana sih reception dari nasabah, apakah itu betul menjawab? Dan the second round ya kita coba adjust. Jadi itu artinya kemampuan CIMB Niaga selama ini untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan nasabah. Oh betul sekali. Ya kan? Ya. Jadi loyalitasnya nasabah itu tercipta secara organik karena mereka selalu merasa aku yang utama. Iya. Kalau di CIMB Niaga tuh aku yang utama. Akulah, pilihlah aku. Ya. Gak ada ini aku sekarang gitu ya. Oh gitu, ternyata resepnya Pak Dede. Itu. Jadi nggak ada yang statis ya. Jadi ekspektasi nasabah selalu berubah. Ya, jadi untuk semua baik dari kantor pusat ataupun semua yang bertemu dengan nasabah, sesuatu yang bagus di masa lalu gitu, yang mereka suka di masa lalu belum tentu mereka suka sekarang. Jadi memang betul sekali tadi kuncinya adalah we need to observe, we need to listen, and we need to be adaptable. Itu adalah resep Pak Dede untuk menjaga tadi customer experience Anda yang utama. Nah Mbak Dini, kalau tadi kan Pak Dede udah share artinya bagaimana caranya selama ini
CIMB Niaga menjaga konsistensinya dengan menjadikan nasabah itu yang utama. Kemudian Anda yang utama itu sebenarnya sudah dijadikan slogan tuh sejak kapan ya? Ya, ini sebetulnya tentang customer centricity itu udah kita canangkan dari jauh-jauh hari ya. Memang berevolusi gitu ya, dari pertama kali kalau nggak salah kita melakukan survei namanya Net Promoter Score. I think it was starting dari tahun as early as 2018, 2019. Ya tentunya kita melihat banyak sekali improvement yang sudah dilakukan. Jadi NPS kita sekarang sudah mencapai angka 50 plus 50. I think record waktu kita started pertama kali dan akhirnya direplicate di semua negara di CIMB Group. Kita started itu dari plus 20. Jadi kita naik tuh hampir udah lebih dari 2 kali lipat. Jadi setiap tahun kita selalu mengukur gitu ya tentang bukan hanya kepuasan nasabah tapi keinginan nasabah untuk merekomendasikan teman dan keluarganya. Jadi udah satu step higher. Jadi kita ukuran itu yang dipakai juga di negara-negara lain baik di Singapura, di Malaysia, Thailand, Philippines, and so on. Inspired by Indonesia. It started dari Indonesia, and I think until now kita remain jadi inspirasi buat negara lain. Ya di Indonesia itu NPS-nya tertinggi di antara CIMB Group. Kalau NPS itu berarti kita apa sih Pak? Mengukur apanya Pak? Ya, jadi NPS itu sebenarnya simple ya, Net Promoter Score. Jadi itu ada simple question gitu ya, seberapa willing gitu ya customers itu merekomendasikan CIMB Niaga kepada rekan atau keluarga. Skornya juga simple dari 0 sampai 10 gitu ya. Nah yang kita cari yang dibilang promoter adalah yang 9 dan 10. Ya, jadi yang 50% ya. Nah, kemudian untuk yang itu 8 sama 7 nggak good enough tuh, dianggapnya neutral. Kalau 6 sampai 0 itu dibilang detractors, jadi faktor pengurang. Nah, netnya itu adalah angka yang 9 10 dikurangi 0 sampai 6, berapa yang promoter dikurangin berapa detractor. Jadi kalau plus 50 berarti deltanya itu promotersnya 50%, ada 5 plus 50% dibandingkan yang detractors. Jadi kalau detractorsnya CIMB Niaga sekarang 10, promoternya itu ada 60. Selisihnya 50. Ya. Nah, pokoknya bagus lah. Pokoknya bagus lah. Pokoknya bagus banget. Ya kan? Ya. Orang aku aja tadi nggak ngerti. Bagus. Ya, bagus ya. Luar biasa loh. Itu seperti slogan restoran Padang. Anda tidak puas, kasih tahu kami. Anda puas, kasih tahu saudara. Kalau saya lemas bukan ya? Bukan beda lagi. Bukan restoran Padang. Ya, jadi itu ya Pak tolak ukurnya ya. Nah kalau itu kan kita sudah bicara tentang kepuasan nasabah. Eksternalnya dari CIMB Niaga yang udah terbukti nih, bahkan udah jadi sumber inspirasi banyak negara-negara lain di mana CIMB berada ya Pak ya. Nah kalau di CIMB Niaga tadi Bapak bilang kan ada 11.000 nih keluarganya. Itu juga audiens Bapak kan sebenarnya? Iya, jadi memang seringkali kalau kita bicara tentang customers gitu ya, ada external customers dan juga ada internal customers. Jadi internal customers ini sama pentingnya menurut saya ya, karena apapun yang dilakukan untuk nasabah pasti ada next process unit yang membantu kita ya. Jadi dan di sini peranannya itu sangat tinggi. Mungkin saya bisa bagi dari 2 fase lah ya. Jadi pada yang pertama itu pada waktu kita mendesain sesuatu ya. Jadi kalau di perbankan terutama di consumer ini kan jutaan orang, produknya banyak. Jadi memang harus dengan certain proses yang memang sudah baku gitu ya, sehingga kita bisa memproses dengan cepat gitu ya, konsisten. Ya, nah pada waktu design phase itu penting sekali peranan dari teman-teman gitu ya, rekan-rekan itu yang ada di risk management, ada di compliance, ada di IT gitu ya, dan fungsi-fungsi lain yang tentunya melihat ya secara keseluruhan bagaimana solusi yang kita tawarkan ini bisa dijalankan dengan baik. Tapi yang lebih penting lagi adalah sebetulnya pada waktu eksekusi. Karena even when we had designed it correctly, sometimes ada aja yang di luar kendali. Ya, terutama dari external factors. Nah, ketika ada external factors gitu ya, itu saya pikir yang menjadi tes keberhasilan dari satu organisasi seberapa cepat internally gitu ya bank
bisa mengantisipasi gitu ya, memberikan recovery yang baik kepada nasabah, dan kedua juga kita juga bisa mengantisipasi kepada all the internal stakeholders. Ya, jadi kerjasama itu penting sekali gitu ya, apalagi kalau tadi untuk consumer banking yang customer-nya bisa 7 juta gitu ya, itu nggak akan berhasil tanpa kerjasama yang solid. Ya, nah oleh karena itu saya bilang apresiasi itu penting. Ya, jadi tidak ada kemenangan atau keberhasilan hanya dari satu unit gitu ya. Semua yang pencapaian yang kita dapatkan ini karena hasil kerjasama yang baik. Nah, kedua tentunya inovasi sama peningkatan. Jadi saya banyak sekali tadi selain observe dari customers, dari nasabah, itu banyak sekali input yang dapat tuh dari teman-teman frontliners. Ya, karena mereka yang biasa pertama kali menghadapi garda terdepan gitu ya, untuk menghadapi tipe nasabah yang tentunya sangat beragam. Ya, jadi itu juga menurut saya tidak mudah, tapi sesuatu yang kita anggap sebagai vitamin. Ya, feedback dari nasabah melalui RM itu vitamin untuk gimana kita bisa terus selalu berkembang gitu ya Pak. Kayak Kaizen gitu kan, terus gimana kita perbaikan terus melihat situasi. Kalau Pak Dede ada nggak nih Pak pengalaman yang kira-kira menarik yang sudah dilupakan gitu saat melayani nasabah atau bertemu dengan nasabah gitu, boleh nggak di-spill Pak? Oke. Mungkin ini ke 12 tahun ya, jadi panjang nih. Yang mana nih gitu? Pilih yang paling epic. Yang paling epic. Oke, mungkin saya pilih mungkin satu ya. Jadi ini sering kali ya kalau pengalaman ini kan kita hanya melihat yang bagus. Ya. Tapi sebetulnya yang paling banyak mendapat pelajaran adalah ketika pengalaman yang tidak mudah. Challenging. Ya, dan gimana kita bisa convert dari satu feedback, dari satu ketidakpuasan, gimana akhirnya bisa turn menjadi sesuatu yang positif di mata nasabah. Jadi ada satu yang memang mungkin saya nggak spesifik terhadap nama perusahaannya ataupun nama cabangnya ya, tapi saya ingat sekali gitu. Tapi abis ini kasih tahu ya. Iya, off the record. Oke. Nanti saya kasih tahu ininya deh, kepala cabangnya. Ya, jadi tapi interestingly, jadi ada jadi ceritanya nih ada perusahaan, jenis perusahaannya juga financial industry gitu ya, high expectation, sangat knowledgeable, middle up and so on lah. Nah, kemudian payroll-nya itu pindah ke CIMB Niaga. Pas masuk kan, alhamdulillah. Gitu penuh harapan gitu kan. And apparently one of the COO, Chief Operating Officer, itu foreigners. Ya, dan dia a foreigners of a big financial institution juga. Jadi mengerti lah tentang perbankan, mengerti tentang produk, mengerti tentang layanan perbankan dan sebagainya. And throughout the interaction gitu ya, ini ternyata ada ketidakpuasan terhadap salah satu layanan ya. Dan apparently gitu ya, dalam situasi itu gitu, kita juga belum berhasil untuk meyakinkan dengan jawaban dan solusi recovery yang kita berikan. Belum puas dia. Belum puas. Ya, tentunya ketika situasi itu terjadi gitu ya, saya mencoba untuk merecover, karena tadi ya beberapa bulan sebelumnya kita baru pindahkan payroll-nya 100 lebih perusahaan, 100 lebih staffnya itu pindah ke payroll-nya CIMB Niaga gitu ya. Jadi saya ketemu gitu tentunya with a lot of good preparations with the branches, and we were able to address, and he was very specific. Ya, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 lah kira-kira gitu ya. Dan satu-satu kita jelaskan gitu ya. And it turned out to be he is appreciative. Karena one of the senior from the bank face it. Ya, menghadapi, menjelaskan, dan it turned out setelah itu justru malah engagementnya itu meningkat. Gitu ya. Jadi mungkin lesson learned dari situ yang pengalaman saya yang dari situasi itu gitu ya. Sometimes cenderung kita punya pilihan untuk tidak menghadapi gitu ya. Tapi sebetulnya ketika kita menghadapi sincerely and try to find the solution, saya pikir nasabah itu akan punya
attachment. Bonding ya So Pak. the emotional element instead of the functional solutions-nya itu justru bisa dirasakan. Gitu ya. Keseriusan kita men-treat nasabah itu make them feel it's not just we know them karena we do the research, tapi we value them as our customers. Jadi bukan hanya tentang hadiah atau rates gitu ya, yang sifatnya sangat tangible, gitu ya, sangat tangible and functional. Tapi I think if we can display bahwa they feel special karena we value them as our customers, ya menurut saya itu akan bisa di-appreciate. Selamanya deh gitu ya Pak ya. Oh sampai sekarang masih bro-bro kan? Sama Pak COO masih bro-bro kan ya. Hebat. Oh kata itu kuncinya adalah sincere tadi ya. Yes. Kerja ikhlas berarti ya Pak. Ini pesan nih buat teman-teman yang masih muda, anak muda, jangan suka lari dari masalah Anda. Ya Pak Dede ya, hadapi. Walaupun punya pilihan untuk tidak menghadapi, tetap harus dihadapi juga sih ya, ikhlas. By the way, katanya kita boleh loh apa tuh? Cari pertanyaan yang mau diketik di kolom chat. Oke. Ya. Oke. Oh iya. Jadi teman-teman, apapun yang mau ditanyakan ya boleh silakan diketik di kolom chat. Nanti kami tanyakan ke Pak Dede. Oke teman-teman, silakan ya. Pak, terus yang berikutnya kan tadi aku udah sebut EPIC. EPIC tuh singkatan dari Customer Centricity. Betul, yang terakhir itu kan sama dengan bilang ke nasabah Anda yang utama kan? Betul sekali. Itulah makanya kita juga menyelaraskan antara Anda yang utama dengan Customer Centricity sebagai bagian dari kita ini punya EPIC ya Pak ya. Iya. Mungkin Pak Dede mau elaborate lagi pentingnya Customer Centricity buat kita sendiri, buat orang lain sekitar kita, dan juga organisasi kita tercinta yang sudah berumur 68 tahun hari ini. Iya, kembali ke Customer Centricity itu Pak. Iya. Jadi customer centricity menurut saya sih efeknya tuh bisa domino ya. Jadi tentunya untuk kita sendiri gitu ya, ini dengan mengadopsi tadi customer centricity, saya pikir kita bisa membangun hubungan yang lebih baik. Ya, baik dengan customers ataupun external customers maupun internal customers. Ya, di situ dengan hubungan yang lebih baik menurut saya di counterparty gitu ya. Jadi baik nasabah ataupun internal customers kita gitu ya, tentunya akan merasa punya kesan yang positif gitu ya, bisa membantu mereka mencapai tujuan mereka. Ya, tentunya dalam gambaran yang lebih besar lagi gitu ya, tentunya untuk organisasi ini salah satu yang susah sekali untuk direplicate. Ya, yang bisa menjadi competitive advantage. Karena inisiatif seperti customer centricity gitu ya, tadi pentingnya nasabah, ini memang harus konsisten dilakukan ya, dan harus menjadi agenda yang utama dari top management ya, sehingga rangkaian gerbong ini berjalan bersama. Jadi bukan yang satu ke kanan, satu ke kiri gitu ya. Jadi dalam satu gerbong yang sana fokusnya itu adalah customer. Nah, disitulah kita akan terus berevolusi ya Mel ya. Jadi I don't think we are perfect, we are far from perfect. Tapi the first step adalah acknowledging bahwa kita itu belum sempurna. Jadi kita harus terus mencari perbaikan. Tapi benar ya Pak, aku setuju banget kalau Bapak tadi bilang customer centricity itu harus dilakukan dari top management supaya semua berjalan bersama, semua bisa melihat 11.000 orang ini bisa terus fokus kepada customer centricity. Cuma tadi juga aku sempat lihat tuh ada nongol pertanyaan. Mereplikanya tuh kan gak gampang ya Pak? Ya. Gimana tuh Pak caranya kita mereplikanya dan mengingatkan kembali supaya semangat itu terus ada dalam kehidupan sehari-hari teman-teman CIMB Niaga yang 11.000 orang itu Pak? Ya, jadi memang ini ya, jadi kita berawal dari yang sifatnya struktural dulu ya. Jadi memang kita ada fungsi yang memang melihat customer experience, customer protection gitu ya, process improvement and so on. Kita juga punya sebulan sekali kita dedicate our time itu komite untuk melihat dari customer experience ya, karena komite di bank kan ada komite kredit, komite resiko, komite-komite yang lainnya. So we emphasize since many years back, kita harus ada komite tentang customer experience di mana ada customer chair ya, yang ketika kita bahas ada issues, ada opportunities gitu ya, kita membayangkan bahwa di kursi itu ada nasabah. Oke. Ya, mungkin itu
salah satu yang kita lakukan. Ya. Kedua tentunya kita untuk menggerakkan tadi puluhan ribu gitu ya, kita punya leaders yang tersebar di hampir 100 kota, di 90 kota, ya, yang tentunya juga melihat apa saja input dari nasabah, apa yang perlu diimprove and so on. Jadi harapannya ini bukan hanya slogan ataupun strategi, tapi ini bisa menjadi budaya yang terus gitu ya, yang sudah mendarah daging, yang terus bisa dijalankan gitu ya, diimplementasikan gitu ya, untuk berbagai fungsi yang ada di bank ini. Oke. Tadi menarik ya, bagaimana Pak Dede memberikan resep kepada kita untuk membuat nasabah tuh loyal sama kita ya, menjadi nasabah Anda yang utama. Nah, Pak Dede tadi Cima juga udah nanya ya, gimana sih tadi resep-resepnya. Kalau dari Pak Dede kira-kira ada nggak sih tips and triknya gimana nih buat berinteraksi dengan nasabah? Apa yang harus kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan nasabah, Pak? Kalau sebenarnya saya juga secara pribadi ya, saya juga nasabah. Ya, dan seringkali saya juga tes gitu ya untuk experience yang saya dapatkan sebagai nasabah normal ya, bukan sebagai top management di CIMB Niaga. Apakah there are process, there are forms, there are improvement yang bisa dilakukan gitu ya. Menurut saya ekspektasinya sih sangat sederhana sih sebetulnya. Saya put myself in the customer shoes gitu kan. I think yang saya appreciate adalah ketika yang berhadapan dengan saya gitu ya, siapapun itu know me gitu ya, tahu tentang saya dan juga value me as a customer. Untuk bisa melakukan implementasi ini dengan optimal, tentunya tidak bisa hanya dengan ingatan gitu ya. Jadi kita secara organisasi kita juga invest di beberapa tools yang bisa membantu gitu ya para frontliners bisa mendeliver that message ketika dia berinteraksi. Database-nya kuat nih ya Pak. Iya, jadi ada tablet, ada yang namanya Octosmart, kemudian kita punya CRM, dan di belakangnya juga kita ada AI, ada big data. And again, it's a ongoing journey ya untuk menuju personalized banking experience. Ya mungkin kalau cita-citanya kita pingin jadi the Netflix of banking. Jadi kita ingin melihat bahwa dari semua data yang kita dapat, baik nasabah bertransaksi dengan kartu kredit, dengan QR, dengan debit, dia login and so on, kira-kira kita akan tahu sebetulnya kalau Melissa maunya kayak gimana, sukanya kayak apa sih, dan servisnya seperti apa yang dibutuhkan gitu ya. And what kind of offers, the relevancies itu kan penting sekali ya. Sometimes the right offer, ya misalnya kita tahu nih Melissa suka makanan Jepang, gitu ya, tapi dikirimkannya itu misalnya itu jam 9 malam, mungkin nggak relevan secara timing. Atau misalnya Melissa suka restoran Jepang dan kita tahu dari data transaksi sebelumnya Melissa itu ada di Grand Indonesia, tapi kita menawarkan sesuatu yang ada di misalnya Pondok Indah, gitu. Jadi I think with the data yang kita lagi collect, infrastructure yang kita ini, hopefully when we have program for customers, itu customers akan feel, oh this bank seems to know me. Tahu banget gue tahu gitu banget ya? Nih kayaknya. Atau people like me, apa sih kira-kira yang suka. Where I go a lot gitu Pak. Iya. Wih, sadis. Jadi kita akan coba terus kerjasama dengan tim IT, dengan data management gitu ya, untuk membuat that platform sehingga ketika RM berinteraksi gitu ya, ketika nasabah juga berinteraksi langsung ataupun di assist, they would feel that we know them and we value them. We give them apa yang relevant to them. Betul, karena nggak mudah ya. Karena juga kita ke bank juga, maksudnya bingung juga nih mau ngapain. Kayak misalnya punya uang, misalnya 1 miliar, amin gitu ya. Aku harus ngapain sih gitu kan dengan data yang ada dan dengan aktivitas yang udah kita lakuin, jadi lebih paham tuh. Oh ibu ini baiknya taruh di sini duitnya. Jadi lebih, oh iya cocok ya. Jadi lebih tahu produk-produknya yang terbaik untuk si ibu 1 miliar. Benar, ya. Jadi ya, gitu ya. Oke, itu ya. Baik, itu tips and tricks dari Bapak. Kita udah mau mulai baca pertanyaan-pertanyaan. Apakah sudah hadir di kolom chat? Boleh ya? Oke. Teman-teman, soalnya udah banyak banget yang tanya nih. Aku udah lihat
Bentar ya, kita tampilkan dulu pertanyaannya untuk Pak Dede. Kayaknya pertanyaan pertama ke Melisa nih. Enggak, Pak Oh Dede. enggak ya? Oh enggak ya? Nomor teleponnya ya kan ya. Pak Dede aku lihat tadi pertanyaan rame banget. Silakan Kakak Syawal ini, oke. Sebagai tim collection, kami punya target penagihan debitur yang cukup tight, wih luar biasa nih. Di sisi lain kami juga harus berikan layanan terbaik untuk nasabah internal dan eksternal. Nah Pak Dede, aspek apa aja nih Pak yang harus diperhatikan dalam melayani nasabah agar target tercapai, tapi juga nasabah tetap puas? Thank you. Mungkin jawabannya pertanyaannya pertanyaannya Syawal, menurut saya kan ada dua hal ya. On one side kita selalu punya tugas dan tanggung jawab apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dan kedua tentunya kita juga harus menghargai gitu ya dan melakukan penyesuaian terhadap jenis customers yang kita berinteraksi. Ya. Jadi I think bukan sesuatu yang mutually eksklusif ya. Hanya bisa A, tidak bisa B gitu ya. Jadi I think Syawal tentunya dalam melakukan aktivitas tugas ya sebagai collection, memang tujuan pertama adalah melakukan reminder. Ya, dan tentunya memberikan reminder kepada nasabah A dengan ke nasabah B belum tentu sama. Ya, even as simple as channel communication yang paling efektif. Ya, saya take it kalau saya sebagai nasabah gitu ya, orang try to reach me out during office hours dengan nelfon, unlikely akan ke pick up. Betul. Gitu ya, apalagi pada waktu ditelepon pada waktu jam-jam yang biasanya sibuk. Jadi cara melakukan reminder gitu ya, itu juga tidak bisa one size fits all ya. Jadi tentunya again penyampaian itu penting ya, sometimes cara menyampaikan itu lebih penting dibanding konten yang akan disampaikan. Ya, kedua mungkin Syawal tentunya selain dari timing ataupun cara gitu ya, kita juga dari manajemen gitu ya coba melihat personality mismatch. Ya, di mana atau personally matching. Jadi siapa yang harus menghubungi customer mana. Gitu ya. Jadi kita pernah lakukan some pilots, ini mungkin bukan di collection tapi di sales. Ya, itu menarik sekali insights-nya. Jadi kita realize bahwa RM yang bagus gitu ya, itu bisa mempunyai penilaian dari nasabah yang sangat beragam. Ada yang sangat suka atau bisa juga ada yang sangat tidak suka gitu ya. Karena servisnya terlalu memuaskan malah nggak suka. Padahal RM yang sama. Ini kan interesting to observe ya. Bisa punya perspektif orang beda-beda gitu ya. Apparently gitu ya, kita lihat mungkin tipe profile customersnya itu by nature tidak terlalu pas dengan RM yang dia sign. Ya, jadi one example adalah mungkin RM yang ada di CBD gitu ya. Itu typically yang dilayani itu nasabahnya itu sangat professional, working hours ya, sangat sibuk, mungkin sangat knowledgeable gitu ya. Kalau ngerespons malam, WA gitu kan, dan cepat, gitu kan, singkat, gitu. Ekspektasinya juga semua cepat. Gitu. Itu sangat berbeda. Misalnya dengan nasabah yang ada di neighborhood seperti di Pondok Indah, yang majority retirees. Ya, di mana pendekatan awalnya itu tidak straightforward gitu. Suka ngobrol. Ngobrol dulu kalau tidur kemana. Bisa ceritanya 3 jam dulu. Bener gak Pak? Betul. Ya kan? RM harus dengerin dulu kan? Betul. Jadi by nature the same RM kalau kita assign to a different kind of profile of customers itu bisa mismatch. I see. Nah, mungkin itu salah satu hal yang bisa membantu ya nanti di collection. Tentunya kita juga bisa lihat bagaimana leverage data gitu ya, sehingga chances untuk matching antara yang melakukan tadi reminder penagihan gitu ya kepada jenis nasabah yang tertentu itu bisa lebih pas. Penasaran deh. Pak Dede, kuliahnya apa sih? Semua bisa ya. What's your background? Saya sebetulnya saya ngambil bisnis ya, dan kemudian saya S2-nya juga di finance gitu ya. Tapi I think buat saya mungkin bukan, I truly believe sekarang sebetulnya it's not about the education background. Tapi bagaimana kita bisa belajar dari semua pengalaman kita, baik yang mudah maupun yang lebih challenging ya. Dan kita
learn from our life experience. Sepertinya soalnya sangat lihai ilmu manusia. Iya. Aku pikir Itu manusia. psikolog juga psikolog gitu. ya? Aku Oke. pikir Nggak, saya senang backgroundnya. baca buku sih. Oh, Saya no senang baca wonder. buku. Oke. Saya senang baca Awet buku. Aku menuduh. Awet muda, pintar, apalagi dicari sih. Wah gila, penjilat S2 nih bener-bener luar biasa. Udah 2 ya, udah 2 kali. dua nih. kali. Oh, udah nyatat. 3 dapat kue. Dapatlah 2. Pak Syawal semangat terus, oke? Nanti Kak Syawal mungkin dia di matchingkan dengan bapak-bapak gitu ya. Jadi Nah, mungkin lebih match dengan nah dia. pasti, itu pasti. Oke. Pasti langsung bayar itu. Langsung bayar tuh ya dengan suara yang seksi gitu. Kita ya. lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, dari Anwarinur. Pak Dede, bagaimana caranya agar kita bisa selalu beradaptasi dan responsif dengan kebutuhan nasabah yang makin berkembang? Oke, ini Pak oke. Dede jagonya nih. Iya. Ini tadi ya sama nih Ya. ceritanya psikologi lagi nih. Mm-mm. Sebetulnya kita cukup punya empathy ya untuk bisa mendengarkan dan juga observe. Ya, jadi menurut saya nggak ada science behind it. I think people in natural ya, karena saya selalu menempatkan diri saya my as a customers in the shoes gitu kan. Jadi as long as kita berempati untuk tadi melihat, mendengarkan apa sih pain points yang dialami oleh nasabah yang mungkin bukan karena hanya CIMB gitu. Banyak bank yang juga mungkin belum bisa memfulfill itu. Dari situ kita akan bisa melihat gitu ya apa yang kita harus adaptasi, apa yang adjustments yang kita perlu lakukan. Baik yang bisa dilakukan secara individu ketika melayani ataupun memang berikan feedback ke kantor pusat gitu ya. Mungkin by design ada yang harus kita lakukan dan antisipasi. Mungkin juga baiknya kita memang harus kepo ya Pak ya. Tadi kita pengen tahu apa sih nasabah ini sukanya apa gitu kan ya. Jadi Kepo yang positif kepo ya. positif ya, jangan jadi psycho juga sih ya. Kepo. Jadi tadi Bapak juga bilang bahwa tadi walaupun backgroundnya manajemen, finance, tapi karena kita kepo dengan perkembangan terbaru dari ada AI, ada IT, perkembangan digital. Jadi kita bisa menguasai dan juga bisa memahami bagaimana sih sekarang nasabah tuh membutuhkan apa sih dari sebuah perbankan gitu ya. Yes, oke. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Kenapa nyanyi tuh ya? Mas Dari Rika Afrita. Dalam customer centricity, kepuasan pelanggan dapat dilihat dari NPS yang tadi Bapak jelaskan kan. Menurut Bapak, lebih penting mana? Servis yang diberikan secara langsung oleh frontliner atau servis yang diberikan melalui kemudahan dalam digital banking, yaitu melalui aplikasi yang user friendly dan problem solving. Wah, diadu Pak. Diadu nih. Good question. Luar Iya. biasa. Ya. Manusia atau teknologi? Oke. Itu tadi AI atau manusia gitu kan? Iya, saya pikir gini ya. Jadi kalau dilihat dari profil customers kita, ya tentunya ini kan punya gradasi usia yang sangat lebar. Ya, meskipun majority dari customers kita itu sangat muda dan digital savvy, tapi tentunya kita, again saya bilang kita mungkin tidak bisa punya approach itu one size fits all. Ya. Jadi for customers who prefer tadi yang kayak Melissa sampaikan ya, mungkin betul-betul for them definisi dari know me and value me itu adalah know their families, willing to listen, bisa 60 menit gitu kan. Meskipun pembahasan tentang solusi finansial itu hanya 15 menit terakhir gitu ya. Untuk yang seperti itu tentunya is a very high touch customer. Human to human ya, belly to belly ya Pak. Yang akan membuat dia bilang NPS-nya itu bagus, puas sekali adalah interaksi dengan the frontliners. Ya. And as opposed, mungkin kita juga punya, mungkin setiap bulan aja kita ada puluhan ribu gitu ya, mahasiswa yang baru lulus. Ya, yang by default dari semenjak lahir itu udah sangat digital native. Yes. Jadi the first reactionnya adalah do it myself. Kalau saya nggak perlu ngomong, saya nggak perlu interaksi sama orang, I do it myself. Untuk for those customers tentunya yang paling utama adalah akses terhadap digital. Ya. Atau ada juga mungkin generation in middle kayak saya nih. Gitu ya, yang saya di grow up oleh orang tua yang masih sangat high touch, tapi oleh anak yang sangat digital. Ya, in that scenario dengan kesibukan
yang ada gitu ya, yang saya pikir juga banyak nasabah kita yang sangat sibuk gitu ya, itu harus ada kombinasi. Mungkin first interaction saya akan digital, tetapi ketika ada sesuatu dan the human interaction datanglah kita ya ke kantor cabang. And that's where I think the moment of truth. Apakah ekspektasi yang sudah meningkat terhadap pelayanan untuk kita face to face itu bisa terus ditingkatkan. Oke, jadi Mbak Rika sebagai manusia jangan dishearten atau kecil hati karena kita juga penting sebagai manusia ya Pak Dede. Justru semakin penting loh. Justru semakin penting. Tapi kita harus semakin skillful. Betul. Ya Pak ya. Jangan sampai kalah dan jangan sampai gagap kalau dibandingkan sama AI dengan digital technology. Oke. Pertanyaan berikutnya, silakan Mbak Dini. Pak Dede, out of topic Pak. Waduh. Siapa nih Pak favorit NBA playernya dan klub apa dan kira-kira juara NBA musim depan klub apa Pak? Ini apa kayak Cenayang ya? Pak Dede, Abbas sebagai Abbas alias anak basket. Saya sebenarnya favoritnya Golden State Warriors. Ya, karena I think satu yang saya suka dari basket ini kan teamwork itu sangat penting. Ya, jadi a collection of 5 superstars may not guarantee a championship. Gitu ya. Tapi mungkin 5 orang yang bukan superstar gitu ya, if they can really play together dan itu bisa menang. Win the championship ya. Jadi kalau dilihat individually mungkin adalah yang super special lah ya, seperti Steph Curry and so on, tapi mungkin kalau one on one diadu gitu ya dengan yang physically lebih besar, mungkin he is not gonna be winning. Gitu ya. Tapi karena and that's the importance of coach, the leaders. Gimana 5 orang yang berbeda ini bisa play together dan even bisa synergize, and with the system yang ada, mereka bisa consistently and winning several championships. Itu pilihannya Pak Dede. Berikutnya pertanyaannya adalah, saat bisnis membuat konten yang relevan menggunakan social listener, bermitra dengan influencer dan membangun strategi konten marketing yang komprehensif, bagaimanakah caranya Bank CIMB menerapkan customer centric di media sosial atau digital? Ini kayaknya anaknya Gen Z banget nih kayaknya ya, pertanyaan digital sekali nih. Interesting banget nih kayaknya Melisa kalian jawab ya. Atau Dini sebagai MBCI konten kreator nih kayaknya Mbak Dini nih. I think mungkin ada kalau kita bicara dengan gimana leveraging digital and social media ya. Menurut saya kan ada mungkin at least 2-3 big questions yang mesti di-address dulu gitu ya. Yang pertama selalu kan Anda yang utama berangkat dengan customer seperti apa sih yang ingin kita targetkan ya. Yang who do we want to reach out. Dan kedua tentunya untuk dia target market gitu ya, untuk menyampaikan that messages itu cara seperti apa yang paling efisien atau paling efektif. Ya, dan baru the last adalah channel untuk yang kita pakai itu seperti apa, karena sangat beragam gitu ya yang ada. Dan terakhir adalah siapa yang akan membawakan that messages yang lebih relevant terhadap that target market. Misalnya that 3-4 questions, if you address it right, it's good to go. Dan again kita mungkin kalau di consumer ya, jangan takut salah, jangan takut nyoba. Jadi it's better to try and to improve daripada kita nggak jalan-jalan gitu ya. Apalagi in the era of digital, the speed of doing itu fast gitu, and the speed of not doing itu lebih costly. Jadi justru dengan beda dengan traditional media in the past. Ya, setiap kalau kita mau bikin sesuatu itu profitnya aja udah lama gitu ya. Mungkin saya jadi ingat 20 tahun lalu waktu di bank sebelumnya gitu kan. Jadi kalau sekarang nggak bisa ya. Sekarang nggak bisa. Di zaman social media you have to make it fast. Quick, terus relevan, berubah, bikin yang baru lagi gitu ya Pak. Betul. Mungkin juga karena ini ada kecepatan, jadi harus up to date ya Pak ya. Jadi semua konten yang kita taruh di social media tuh harus up to date, dan juga mungkin kontennya juga harus sesuai dengan apa yang lagi hype gitu ya. Jadi ketika harus sampai sampai ke audiens tuh kontennya sesuai gitu kan, mungkin dari desainnya atau dari kekiniannya tuh nyampe. Jadi nggak cuma kasih message apa, tapi juga sesuai dengan kekiniannya dan juga apa yang lagi hype di kalangan audiens itu. Baik, pertanyaan berikutnya ya. Masih ada satu lagi pertanyaan terakhir untuk Pak Dede. 2000 pertanyaan dari Mas Bambang, silakan Mas Bambang. Selamat sore Pak Dede, izin bertanya Pak,
Kira-kira pada aspek mana nih nasabah tersentuh hatinya untuk selalu menggunakan jasa CIMB Niaga pada kebutuhan keuangan nasabah? Tersentuh hatinya udah kayak Ari Lasso Pak ini ya Pak? Iya. Sentuh hatinya ya Pak? No, I think when I like some principles yang dipakai di Disney ya, apa namanya, itu even like customer mistake is our problem ya. Jadi di mana menurut saya yang akan tersentuh hatinya itu ketika meskipun nasabah merasa atau dia tahu bahwa there some mistake that they took and kita bisa address it gitu ya, dan membantu nasabah mencarikan solusi. I think typically they would feel very very grateful. Memahami anak yang utama dan juga menjadikan kita prioritas tuh udah menyentuh banget sih ya. Kita dipahami. Seringkali the moment of truth kan adalah tadi yang memorable ya. Ketika not in the good times, justru yang challenging yang lagi susah nih. So one example adalah mungkin couple of years back pada waktu COVID ya. Kita waktu itu menang dapat apa namanya award from the most helpful bank dari Asian Banker. Karena we took the initiative gitu kan untuk bagaimana bisa reach out ke many customers yang needed some stimulus untuk mereka punya loan facilities. And we structured it in a way sehingga we hope that in time mereka itu bisa recover. Okay. And I think many customers yang took that stimulus and were able to recover, they felt we were one of the first few banks yang sebetulnya apa namanya proactively did that. Dan itu yang menjadikan nasabah menjadi loyal karena kita diperhatikan saat kita juga lagi rendah-rendahnya gitu ya. Lagi CIMB tuh B-nya baik hati ya? B-nya bisa loh, luar biasa. CIMB juga baik hati. B-nya baik hati. Itu tadi pertanyaan terakhir dan pertanyaannya masih banyak lagi Pak. Masih banyak. Tapi waktu yang memisahkan kita. Terima kasih Pak Dede buat waktunya sharing, bisa belajar kami dari Pak Dede. Moga-moga semangatnya Pak Dede bisa terus menular ke 11.000 teman-teman seluruh Indonesia. Dan semakin semangat teman-teman, karena 68 tahun CIMB Niaga itu membuktikan bahwa CIMB Niaga sebagai satu perusahaan solid dan akan terus berkembang. Yes Pak Dede? Terus jadi epic ya Pak, epic banget. Dan epic banget. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih Cimelisa Karin, terima kasih Pak Dede. Thank you Dini, thank you Melisa. Untuk menutup boleh nggak kita potong kue? Oke. Akhirnya boleh juga dipotong. Kue ya. Doang Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Epic Podcast selanjutnya.